Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di sini Adi Rahmat. Halo, apa kabar semua? Terutama bagi teman-teman yang hobi menanam kemangi. Di kesempatan video kali ini kita berbagi lagi pengalaman dan tukar pengalaman sesama petani kemangi, khususnya yang masih pemula seperti saya. Dan nanti siapa tahu para suhu di dunia YouTube, terutama di bidang kemangi, mau berbagi pengalaman bersama kita. Oke, kita langsungkan saja ke inti permasalahannya. Di sini saya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ini adalah contoh-contohnya tanaman selain kemangi yang juga saya tanam menggunakan media pot ataupun ember bekas di samping rumah saya. Di sini ada beberapa kemangi. Nah, mohon maaf ini cuaca sore jadi terlihat seperti kuning padahal daunnya tidak kuning. Ini sering terpapar sinar matahari, teman-teman. Jadi daunnya agak menguning seperti ini. Tapi pertumbuhannya masih maksimal menggunakan polybag 20 kali 30. Jadi di sini daun kemangi itu yang sering terpapar sinar matahari karena di atasnya ini menggunakan esbes. Jadi kemungkinan panas terlalu tinggi sehingga menyebabkan daunnya itu menjadi kerdil atau agak kecil. Nah, seperti ini teman-teman, daunnya agak mengecil. Apakah benar yang saya katakan ini? Mohon nanti teman-teman tuliskan informasinya atau keterangannya. Selain ukuran daunnya yang kecil, lebarnya maksudnya juga terdapat bercak putih. Tapi di sebelahnya tanaman terong yang di polybag tumbuhnya juga maksimal sempurna, teman-teman. Kita beralih lagi ke tanaman kemangi karena kita fokus ke kemangi. Di sini nampaknya kurang lega atau kurang maksimal, teman-teman. Menurut saya karena terdapat bercak-bercak putih pada permukaan daun kemangi. Dan kalau kita melakukan pembiaran di sini tubuhnya itu kutilang, kurus, tinggi dan langsing, bahkan hingga berbunga seperti ini. Nah, ini salah satu yang saya biarkan hingga berbunga, bahkan ada bunganya juga yang sudah sampai kering. Tapi ini berada di luar ruangan dan terkena paparan sinar matahari 1 hari penuh, teman-teman ya. Kita berlanjut ke media tanam. Di sini saya menggunakan perbandingan 2:1, artinya 2 skop tanah ini berbanding 1 pupuk organik. Saya menggunakan organik dari Kohe kotoran kambing. Sedangkan pada penggunaan plastik polybag saya menggunakan ukuran 20 kali 30 seperti yang sudah saya katakan. Pada awalnya sih tanaman tuh maksimal, tapi lama-kelamaan tanaman membesar. Menurut saya ukuran polybag ini pun sangat kekecilan. Di sini saya menggunakan tanam dengan cara setek, walaupun ada juga beberapa tanaman yang saya menggunakan dari biji langsung. Untuk kohe kambing sendiri pada awalnya saya mengambil langsung dari kandang dan saya membiarkannya media bercampur tanah di dalam polybag itu dalam waktu kurang lebih 10 hari sampai 15 hari, dimana ditandai dengan tumbuhnya rumput-rumput kecil. Di situ saya yakin kalau percampuran atau kompos tersebut sudah matang atau sudah jadi tanpa fermentasi dan tanpa bantuan EM4. Dan kemudian saya melakukan penyetekan seperti ini. Dan untuk cara penyetekan ini saya yakin teman-teman di YouTube ini sudah menguasai atau sudah mengetahui teknik dan caranya, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih dalam lagi. Dan intinya adalah sedikit pengomposan itu dari kohe kambing bercampur tanah. Itu ketika dicampur kemudian saya masukkan ke dalam polybag dan saya membiarkan kurang lebih selama 10-15 hari, baru kemudian media siap ditanami dengan membasahi media tersebut dengan sedikit air. Dan sebagai contoh media yang benar-benar saya rawat atau tanaman yang saya rawat adalah daunnya lebar-lebar seperti ini. Ini terkena intensitas matahari itu hanya setengah hari saja atau pada pagi hari saja sampai kurang lebih jam 10 pagi. Dan selebihnya sore hari tidak terkena sinar matahari atau berada di tempat teduh. Hasilnya sangat lumayan, daunnya pun menjadi lebar padahal perlakuan sama. Jadi hasil berbeda dari tanaman kemangi yang saya biarkan di luar rumah terkena sinar matahari penuh 100% dan tanaman kemangi yang berada di teras rumah atau di samping rumah dengan intensitas cahaya matahari itu setengahnya saja. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Silahkan dilihat sendiri dan diamati. Daunnya pun lebar, hijau maksimal dan bisa dipanen. Untuk kemangi sendiri di sini saya tidak menemukan bercak putih ataupun fusarium dan juga layu. Bahkan saya juga tidak menemukan hama. Apakah ini karena perawatannya maksimal?
Nanti teman-teman mohon informasinya agar tanaman-tanaman kita itu lebih bisa maksimal lagi. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi seputar pasalah kemangi, nanti bisa menuliskan pendapatnya di kolom komentar yang sudah saya sediakan.